Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan wawancara seputar sejarah nenek moyang bangsa Indonesia dan jalur rempah pada zaman praaksara. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yusuf Suryanto, berperan sebagai reporter. Perkenalkan, nama saya Rina Nantari Satika, berperan sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Aura Zahra Tusita, berperan sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Yusuf Swati, berperan sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Febri Vanessa Kennedy, berperan sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Mutiara Meleusi, berperan sebagai editor. Selamat siang saudara Aura, Nisha dan Rina. Siang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya bertanya seputar yang kalian ketahui tentang sejarah nenek moyang, dan saya juga ingin mengulik seputar pengetahuan kalian mengenai sejarah rempah-rempah. Bisa kita mulai? Bisa. Menurut pengetahuan Anda, kepulauan Indonesia dihuni manusia sejak zaman apa dan kira-kira berapa tahun yang lalu? Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia melibatkan sejarah yang panjang dan kompleks. Para ilmuwan dan para arkeolog percaya bahwa kepulauan Indonesia telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Ada beberapa teori yang membahas tentang pengaruh migrasi manusia yang masuk di wilayah ini, yaitu salah satunya adalah migrasi Austronesia. Benar. Apa yang kalian ketahui tentang migrasi Austronesia? Migrasi Austronesia, teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah kelompok orang Austronesia yang berasal dari Taiwan dan mulai berpindah ke wilayah Nusantara sekitar 3000 sebelum Masehi. Mereka membawa bahasa Austronesia yang menjadi dasar banyak bahasa di Indonesia dan membawa teknologi perahu yang canggih, memungkinkan mereka menjelajahi dan menetap di kepulauan tersebut. Selain itu, apa pengaruh yang berperan dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia? Pengaruh Melanesia. Selain migrasi Austronesia, ada juga pengaruh Melanesia yang berperan dalam sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Bangsa Melanesia adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Kontak dengan bangsa Melanesia juga mempengaruhi keberagaman budaya, bahasa di Indonesia. Oke, baik. Selain itu, apakah ada negara lain ikut berpengaruh? Ada pengaruh India dan Tiongkok. Selama zaman kuno, perdagangan maritim dengan India dan Tiongkok berkontribusi pada pertukaran budaya, bahasa, dan agama. Oke, baik. Untuk pengaruh dalam kepercayaan atau agama, apa sih yang pertama kali menyebarkan ajaran untuk yang masuk di Indonesia? Penyebaran Islam dan Hindu-Buddha. Pada abad ke-17 Masehi, agama Hindu-Buddha tiba di kepulauan Indonesia dan menyebar ke berbagai wilayah. Pada abad ke-13 Masehi, Islam juga menyebar di wilayah Indonesia dan menjadi agama dominan di banyak daerah. Dan untuk kesimpulannya, kombinasi dari berbagai pengaruh budaya, bahasa, agama, dan perdagangan ini membentuk sejarah panjang dan keragaman budaya yang kita kenal di Indonesia saat ini. Sejarah ini melibatkan banyak kelompok etnis yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi, menciptakan bangsa Indonesia yang beragam dan multikultural seperti yang kita ketahui sekarang. Baik, terima kasih untuk informasi tentang sejarah nenek moyang yang sudah Aura jelaskan. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudari Nisha dan Rina mengenai rempah-rempah. Oleh karena itu, apa yang kalian ketahui tentang sejarah rempah-rempah Indonesia pada zaman praaksara? Pada masa praaksara, sebelum catatan sejarah tertulis, ada jalur rempah-rempah di Indonesia, sudah menjadi jaringan perdagangan yang penting. Jalur perdagangan rempah-rempah ini memungkinkan perdagangan komoditas seperti cangkih, lada, kayu manis, dan kapulaga antara Kepulauan Maluku di Indonesia Timur dengan wilayah Asia Tenggara. Para pedagang dari berbagai bangsa seperti orang Austronesia, Arab, India, dan Tiongkok berlayar dan melakukan perjalanan jauh untuk menuju Kepulauan Indonesia guna mendapatkan rempah-rempah yang sangat berharga pada masa itu. Jalur perdagangan ini membantu menciptakan kontak budaya dan pertukaran antara berbagai bangsa dan komoditas di wilayah tersebut. Dagangan rempah-rempah ini menjadi salah satu faktor yang menginspirasi dan mempengaruhi sejarah maritim Indonesia, memperkenalkan berbagai teknologi maritim dan navigasi yang canggih pada masa itu.
Rempah-rempah juga berperan dalam membentuk jalur perdagangan utama yang dikenal sebagai Jalur Sutra Laut, yang menghubungkan wilayah Asia Timur dan Tenggara dengan India, Timur Tengah, dan Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nina. Rempah di Indonesia memiliki nilai yang sangat tinggi dan menjadi daya tarik bagi banyak bangsa yang ingin menguasai dan mengendalikan perdagangan. Akibatnya, perdagangan rempah-rempah ini kemudian menjadi katalisator bagi kolonialisasi wilayah Indonesia oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Rempah di masa praaksara telah membentuk dasar bagi pengembangan budaya, perdagangan, dan interaksi antara bangsa-bangsa di kawasan ini. Saat ini, rempah-rempah masih menjadi bagian penting dari sejarah, budaya, dan industri Indonesia dan memainkan peran utama dalam memberi identitas pada masakan Indonesia yang kaya rasa dan aroma. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menjawab dari pertanyaan saya. Dengan senang hati. Sekian penampilan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Selamat siang, salam sejahtera. Aksara. Terus apa? Indonesia dihuni manusia sejak zaman apa dan kira-kira berapa tahun yang lalu? Belum ada jedak-jeduk. Oke, mari kita jedak-jeduk. Biar apa? Biarin. Kelompok satu well. Hayu, hayu.